Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yudi Pranata di channel YP Movie. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Forest yang dirilis pada tahun 2016. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari kalian semua. Dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sarah. Dan Sarah ini diketahui mempunyai kembaran yang bernama Jess. Sarah tinggal di New York bersama dengan suaminya yang bernama Rob, dan sedangkan Jess tinggal di Jepang dan berprofesi sebagai guru. Pada suatu malam di saat Sarah sedang makan bersama dengan keluarganya, ia mendapatkan telepon dari kepolisian Jepang yang mengatakan bahwa kembarannya yaitu Jess telah menghilang di hutan Aokigahara. Diketahui bahwa hutan Aokigahara ini adalah hutan yang terletak di kaki Gunung Fuji. Sedikit informasi bahwa hutan Aokigahara ini sering digunakan orang di sana untuk tempat bundir. Dan hutan itu pun dijuluki warga di sana sebagai hutan bundir. Jika Jess tidaklah ada kabar dalam 2 hari, maka kepolisian Jepang akan menganggap bahwa Jess telah meninggal dunia. Karena Sarah dan Jess ini adalah kembar, jadi otomatis mereka memiliki perasaan yang terikat satu sama lain. Jadi jika benar Jess telah meninggal dunia, maka Sarah akan bisa merasakannya. Dan saat ini Sarah bisa merasakan bahwa Jess masihlah hidup dan sekarang masih terjebak di hutan Aokigahara. Sebenarnya Jess ini sudah 2 kali untuk mencoba melakukan bundir. Namun pada saat itu Sarah selalu bisa menggagalkannya. Dan sepertinya Jess ingin kembali bundir dengan cara memasuki hutan Aokigahara. Maka dari itu Sarah pun pergi ke Jepang untuk menggagalkannya sekali lagi. Алло. Роб, в этот раз все как-то иначе. Sesampainya di Jepang, Sarah pun sempat mencari informasi tentang hutan Aokigahara. Sarah pun sangat kaget melihat banyak sekali mayat orang yang melakukan bundir di dalam hutan Aokigahara. Ketika Sarah tertidur, ia pun bermimpi buruk menemui tenda kuningnya Jess. Pada keesokan harinya, Sarah pun pergi ke sekolah tempat di mana Jess pernah mengajar. Ketika Sarah masuk ke dalam kelas yang pernah diajari oleh Jess, murid di sana pun teriak ketakutan ketika melihat Sarah. Lalu kepala sekolah pun mengajak Sarah dan salah satu muridnya untuk pergi ke ruangannya. Di sana murid itu menjelaskan alasan mereka teriak ketakutan di saat melihat Sarah. Pada awalnya mereka mengira Sarah adalah Yurei atau hantu dalam bahasa Jepang. Mereka meyakini bahwa roh yang kembali dari hutan Aokigahara akan berubah menjadi Yurei yang sangat kejam. Kemudian Sarah pun menanyakan tentang lebih dalam hutan Aokigahara kepada kepala sekolah. Di sana kepala sekolah menjelaskan bahwa hutan Aokigahara dahulu tempat dilakukan tradisi Ubisute, yang dimana di saat mereka sedang mengalami krisis makanan, maka mereka akan membawa anggota keluarga yang tidak berguna seperti lansia pergi ke dalam hutan Aokigahara. Dan setelah itu mereka pun membiarkan mereka mati begitu saja di hutan Aokigahara. Semenjak itulah hutan Aokigahara menjadi tempat yang sangat disukai untuk melakukan bundir. Sebelum pergi, Sarah pun minta izin untuk masuk ke dalam ruangannya Jess. Di sana Sarah pun menemukan brosur tentang hutan Aokigahara di dalam ruangannya Jess.
Sepertinya Jess emang berniat untuk bunuh diri di dalam hutan angker tersebut. Kemudian Sarah pun membawa brosur itu dan ia pun berniat untuk pergi ke hutan Aokigahara. Sesampainya di sana, Sarah pun pergi ke pusat informasi turis yang berada di dekat hutan tersebut. Di sana Sarah bertanya ke resepsionis yang bernama Mayumi tentang keberadaan Jess di sana. Mayumi pun mengatakan bahwa emang Jess ada di sini. Lalu Mayumi pun mengajak Sarah ke ruang bawah tanah tempat penitipan mayat. Mayumi beranggapan bahwa Jess telah meninggal dunia. Tapi Sarah menjelaskan bahwa Jess masihlah hidup. Kemudian Sarah pun menanyakan apakah ada pemandu yang bisa mengantarkannya ke dalam hutan Aokigahara. Mayumi mengatakan bahwa tidak ada pemandu yang bisa membantu Sarah untuk masuk ke dalam hutan karena saking mengerikan hutan tersebut. Karena keras kepala, Sarah pun akan masuk sendirian ke dalam hutan pada keesokan harinya. Di saat ingin pergi ke hotel, Sarah bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sakura. Sakura mengingatkan kepada Sarah dengan mengatakan bahwa hutan Aokigahara itu sangatlah menakutkan. Di sana Sakura menjelaskan bahwa Yurei sangatlah berbahaya dan tidak seperti apa yang dijelaskan oleh muridnya Jess. Sakura sengaja mengingatkan Sarah agar Sarah tidak jadi masuk ke dalam hutan Aokigahara. Tapi Sarah tidaklah percaya dan ia juga tidak peduli dengan Yurei dan dia akan tetap pergi masuk ke dalam hutan Aokigahara. Karena hari yang sudah malam, Sarah pun menginap ke hotel terdekat. Ketika sedang makan malam, Sarah pun berkenalan dengan seorang pria yang bernama Aiden. Aiden ini merupakan seorang reporter yang sudah lama menetap di Jepang. Di sana mereka pun berbincang-bincang tentang hutan Aokigahara. Sarah pun menceritakan bahwa dia akan pergi masuk ke dalam hutan Aokigahara untuk mencari saudara kembarnya yang sedang menghilang. Mendengar hal itu, Aiden pun melarang Sarah untuk masuk ke dalam hutan Aokigahara sendirian karena takut nanti Sarah malah akan tersesat. Maka dari itu Aiden mengajak Sarah untuk masuk ke dalam hutan Aokigahara bersama dengan seorang penjaga taman yang bernama Michi. Sebenarnya pada esok hari Aiden akan pergi ke hutan Aokigahara bersama dengan Michi untuk membuat berita dari Aiden. Karena Sarah juga ingin pergi ke sana, maka Aiden mengajaknya untuk pergi bersama. Tapi Aiden meminta satu syarat, yaitu Aiden boleh mewawancarai kehidupan Sarah dan juga Jess. Dan dengan senang hati Sarah pun menyetujui syarat tersebut. Sambil direkam oleh Aiden, Sarah menceritakan tentang kejadian kematian kedua orang tuanya. Pada saat itu Sarah, Jess dan juga neneknya sedang menonton televisi di ruang tengah. Lalu terdengar beberapa suara tembakan. Sarah tidak melihat sama sekali, tapi Jess melihat kedua jasad dari orang tuanya yang telah tertembak. Nenek mereka pun mengatakan bahwa orang tua mereka meninggal akibat ditembak oleh orang mabuk di jalan. Setelah menceritakan kisah itu, Sarah pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, Sarah pun bertemu dengan Michi. Setelah melihat keadaan Sarah yang sedang sedih karena kehilangan Jess, Michi tidak memperbolehkan Sarah untuk ikut pergi. Tapi Sarah malah memaksa dan pada akhirnya Michi pun memperbolehkan Sarah untuk ikut masuk bersama mereka. Sebelum berangkat, Michi memperingatkan mereka berdua, apapun yang terjadi di dalam sana itu semua hanyalah halusinasi. Kemudian mereka bertiga pun segera masuk ke dalam hutan Aokigahara. Di tengah perjalanan, mereka pun melihat ada seseorang yang sedang mendirikan tenda. Lalu Michi pun berniat untuk mengecek keadaan orang tersebut. Michi mengatakan jika ada orang yang membawa tenda masuk ke dalam hutan Aokigahara, maka orang itu belum siap untuk bundir.
Sembari Michi mengeceknya, Sarah pun bercerita kalau ini adalah yang ketiga kalinya Jess ingin bundir. Sebelum-sebelumnya, Sarah selalu berhasil menyelamatkan diri Jess. Dan kali ini ia juga ingin menyelamatkan Jess sekali lagi. Sarah juga sebenarnya bingung kenapa Jess selalu ingin bundir. Setelah Michi selesai, mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan. Semakin jauh ke dalam, Sarah pun semakin kaget karena ia banyak melihat orang yang telah melakukan bundir dengan tali terikat di sekitar pohon. Tali itu sengaja diikat di dekat mereka karena supaya penjaga Taman Nasional seperti Michi bisa menemukan mayat mereka. Tak lama kemudian, Sarah pun mendengar suara teriakan dari Jess. Sarah pun mengajak Michi dan Aiden untuk mencari sumber suara tersebut. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya mereka pun melihat tenda kuning dari Jess dan di sana terdapat banyak barang-barangnya Jess. Sarah pun mencoba memanggil Jess, namun Jess tidaklah berada di sana. Палатку берут, когда сомневаются. Так близко. Джесс! Джесс! Ответь! Вернемся завтра утром. Пора идти. Вернемся завтра. Завтра. Здесь неразумно. Мы продолжим поиск. Karena hari semakin gelap, Michi mengajak mereka untuk kembali ke jalan utama. Tapi Sarah menolak dan berniat untuk menginap di tendanya Jess. Michi pun melarangnya karena di saat malam hari hutan ini sangatlah menakutkan. Apalagi hutan ini juga bisa membuat mereka kehilangan akal. Namun Sarah tetap kekeh untuk menginap di tendanya Jess. Karena Sarahnya keras kepala, Aiden pun mencoba menemaninya karena takut terjadi apa-apa kepada Sarah. Pada akhirnya Michi pun mengalah dan membiarkan mereka untuk menginap. Tapi dengan satu syarat, yaitu mereka tidak boleh pergi kemana-mana karena Michi akan kembali pada keesokan paginya. Помоги разжечь костер. Костер дышать должен. Ладно, говоришь вот так. Что это? Энергетик. Что это? Объясни это мне. Di saat tertidur, Sarah mendengar suara dan ia melihat ada 3 orang nenek-nenek yang memakai baju berwarna putih yang mengejar dirinya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi semata. Kemudian Sarah pun keluar tenda karena ia mendengar suara langkah seseorang. Sarah pun berpikir mungkin saja itu adalah Jess. Setelah diikuti oleh Sarah, ternyata orang itu bukanlah Jess, melainkan seorang gadis yang bernama Oshiko. Di sana Oshiko memperingati Sarah untuk tidak percaya kepada Aiden, karena Aidenlah yang telah membuat Jess menjadi dalam masalah. Kemudian Oshiko pun kabur karena ia mendengar suara dari Aiden. Sarah pun mencoba mengejarnya, tapi dia tidak berhasil mengikuti Oshiko. Pada keesokan harinya, Aiden pun mengajak Sarah kembali karena dia merasa bahwa hutan ini telah mempengaruhi isi kepala dari Sarah. Maka dari itu, Aiden pun berniat untuk mengajak Sarah keluar dari hutan ini. Tapi sialnya mereka malah salah jalan yang membuat mereka menjadi tersesat. Отойди от края. Идем. Все, идем. Отойди оттуда. Мы шли вон там. Вниз. Di saat perjalanan, Sarah pun mulai curiga dengan gerak-gerik dari Aiden, yang padahal Aiden tidaklah melakukan apapun. Lalu Sarah pun ingin mengecek ponselnya Aiden, dan ia pun sangat kaget melihat foto Jess ada di dalam ponselnya Aiden. Ровку. Ничего в нем нет, Роб! Она намеренно познакомился. Да. В глаза ее не видно. Sarah pun mencurigai Aiden sengaja mengajaknya masuk ke dalam hutan supaya bisa menyakiti dirinya.
Aiden pun mencoba menjelaskan, namun sepertinya Sarah sudah hilang akal oleh Yuri yang ada di dalam hutan Aokigahara. Karena ketakutan, Sarah pun malah kabur dan masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, Sarah pun menemukan sebuah tali. Lalu ia pun membawa tali itu dan bermaksud supaya ada orang yang bisa menemukannya. Di saat perjalanan, Sarah pun mendengar suara yang meminta ia melihat ke belakang. Sarah pun mencoba mengabaikan suara itu dan terus melanjutkan perjalanannya. Tapi di saat suara itu tepat berada di belakangnya, Sarah pun langsung kabur karena ketakutan. Tapi sayangnya Sarah malah terjatuh ke sebuah lubang. Di dalam lubang itu, Sarah kembali bertemu dengan Oshiko. Oshiko pun mengajak Sarah masuk lebih dalam lagi. Kemudian tiba-tiba saja Oshiko berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Ternyata selama ini Oshiko adalah Yuri yang sengaja membuat Sarah menjadi tersesat. Sarah pun menjadi kaget dan berusaha untuk keluar dari dalam lubang tersebut. Beruntung saja Aiden berhasil menemukannya dan langsung menarik Sarah keluar dari lubang. Нет. У этого нет. Это у тебя в голове. Эйдан, вытащи меня отсюда! Давай, тащи! Kemudian Aiden mengatakan bahwa ia menemukan pos penjaga tak jauh dari sana. Lalu mereka pun bergegas menuju ke pos penjaga tersebut. Di sisi lain, Michi kembali ke tendanya Jess. Tapi ia tidak menemukan keberadaan dari Sarah dan juga Aiden. Setelah itu, Michi pun memberitahu kepada Rob tentang Sarah yang menghilang di dalam hutan Aokigahara. Maka dari itu, Bob pun datang ke Jepang untuk membantu pencarian Sarah. Sementara itu, Aiden dan Sarah sudahlah sampai ke pos penjaga. Di sana Aiden pun berniat untuk menyalakan radio. Di saat Aiden sedang sibuk, Sarah pun mendengar suara bisikan dari ruang bawah tanah. Kemudian Sarah melihat sebuah surat keluar dari ruang bawah tanah pos penjaga tersebut. Dan orang itu mengaku sebagai Jess dan meminta Sarah untuk mengambil kunci ruang bawah tanah yang dibawa oleh Aiden. Secara diam-diam, Sarah pun mengambil pisau kecil dan langsung menodongkannya ke Aiden sambil meminta kunci ruang bawah tanah yang ia bawa. Kemudian terjadilah pertarungan antara Aiden dengan Sarah. Pada akhirnya, Sarah pun tidak sengaja menusuk Aiden dengan pisau yang membuat Aiden harus tewas di sana. Kemudian Sarah pun masuk ke dalam ruang bawah tanah dan melihat Jess kecil di sana yang sedang melihat jasad kedua orang tuanya. Di saat Sarah melihat, akhirnya ia tahu kalau ayahnya lah yang telah membunuh ibunya. Lalu tiba-tiba saja jasad ayahnya terbangun dan mengejar mereka. Di saat Sarah ingin keluar, tangan ayahnya berhasil memegang tangannya Sarah. Kemudian Sarah pun memotong tangan ayahnya supaya ia berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, akhirnya Sarah pun berhasil dan segera menjauh dari pos penjaga. Sarah pun mendengar dengan jelas suara dari Jess. Di saat Sarah mengejarnya, Jess malah kabur dari Sarah. Kemudian di saat Sarah mendekat ke arahnya Jess, Oshiko kembali datang menghadapnya sambil melihat ke arah tangannya Sarah. Ternyata di saat Sarah memotong tangan ayahnya, ternyata ia menyayat tangannya sendiri.
Yuri yang ada di sana sengaja membuat Sarah berhalusinasi dan membunuh Aiden yang sama sekali tidak bersalah. Setelah itu, Sarah pun tanpa sadar malah mengakhiri dirinya di dalam hutan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Jess berhasil ditemukan oleh Rob. Lalu Rob pun mengajak Jess kembali ke hotel karena hari yang sudah larut malam. Jess pun mencoba masuk ke dalam hutan kembali setelah ia mengetahui Sarah terjebak di dalam sana. Tapi sayangnya Jess sama sekali tidak merasakan kehadiran dari Sarah, yang itu menandakan bahwa Sarah sudahlah meninggal dunia. Jess pun merasa sangat bersedih karena kehilangan saudara kembarnya itu. Di akhir film memperlihatkan Michi yang sedang melihat ke arah hutan dan tiba-tiba saja ia melihat Sarah yang telah berubah menjadi Yuri. Dan setelah itu film pun selesai.